pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur.
bahwa di setiap langkah kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sebab kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini hanya karena Engkau Tuhan. Dan biar setiap kami hidup, hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah kebenaran kami. Yesus
kami hidup Tuhan, hanya karena anugerah-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan biar kami hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang memegang setiap kami. Terima kasih ya Tuhan buat hari-hari kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kami. Terima kasih ya Aba. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami. Kami mau buka setiap hati kami untuk mendengar apa yang Engkau mau atas kami Tuhan. Silakan Tuhan Kau yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan bagi setiap kami. Silakan Tuhan Kau yang terangi setiap hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Engkau yang urapi hamba-Mu Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Syukur, terima kasih ya Aba. Syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat dan syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba. Terima kasih ya Tuhan Yesus ya Allah Roh Kudus. Segala puji hormat syukur Tuhan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudariku dimanapun saudara berada. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang mengasihi secara total atau totally devoted. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap hati. Narsisos adalah seorang tokoh dalam mitologi Yunani. Narsisos diceritakan sebagai seorang pemuda yang memiliki wajah sangat tampan. Akibat ketampanannya banyak yang jatuh cinta kepada Narsisos. Salah satunya adalah seorang perempuan yang bernama Echo yang jatuh cinta kepadanya. Namun cinta tak berbalas. Narsisos tidak bergeming dan tidak membalas cinta dari Echo. Akibatnya karena cintanya ditolak, Echo sedih dan berdoa. Dan tampaknya doanya didengar dan membuat Narsis jatuh cinta bukan kepada orang lain atau bukan kepada Echo, tetapi dia dikutuk menjadi jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Dia datang ke kolam, dia tak henti-hentinya mengagumi sosok yang terlihat dari permukaan kolam. Apa itu? Bayangannya sendiri. Sampai matinya dia terus memandangi bayangannya sendiri. Bayangan yang ditampilkan dari kolam itu. Tak henti-hentinya dia mengagumi. Bahkan dia menghabiskan waktu untuk mengaguminya dirinya sendiri. Narsisus adalah subjek yang sangat populer dalam seni romantik. Dari kisah Narsis ini muncul kemudian istilah narsisme atau perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan tentunya. Dari sini muncul istilah keren sekarang, narsis ya. Kemudian muncul istilah gaul, lebih gaul, tongsis. Nah, tentu saudara lebih tahu arti atau kepanjangan dari tongsis. Yes, tongkat narsis. Nah, kemudian dan dari kata ini juga muncul dalam dunia psikologi narsistik
atau narcissistic personality disorder, yaitu gangguan kepribadian yang ditandai dengan merasa diri lebih penting daripada yang lain. Apa? Perasaan. Merasa kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Merasa bahwa ketika melihat orang lain lebih berhasil, dia cemburu. Dia kehilangan jati diri sesungguhnya. Yang boleh saya sebut kehilangan kasih sebenarnya. Ya, narsisme ini semakin menggejala bahkan dalam situasi pandemik seperti sekarang ini. Yang lagi rame sekarang apa? Face App. Bila bisa mengubah atau satu aplikasi yang menolong orang untuk melihat pribadinya yang lain. Karena aplikasi ini mampu mengubah wajah asli kepada wajah yang terlihat asli. Dari wajah yang usia 60-an bisa terlihat wajah usia 17 tahunan. Nah, pada batas tertentu mungkin tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah persoalan like and dislike. Jempol ke atas dan jempol ke bawah kalau di medsos. Merasa terganggu kalau tidak banyak orang yang like. Bahkan kabarnya ada seorang pemuda yang bernama sebut saja Ijoy di Malaysia. Mengancam akan bunuh diri bila dirinya tidak mendapatkan like 50.000 di salah satu medsos. Inilah orang yang cenderung mengasihi diri sendiri. Mengasihi atau kagum kepada diri sendiri yang berakibat kepada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan jati dirinya. Sampai mengambil keputusan yang fatal membunuh diri. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana kita mengasihi secara total, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Untuk lebih jauh, atau untuk lebih jelas kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-28 sampai 34. Saya akan bacakan buat saudara. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat 34. Yesus melihat bahwa bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak lagi berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Di antara para ahli Taurat atau ahli kitab orang Yahudi, ada seorang ahli Taurat yang bertanya dengan tulus kepada Yesus. Guru, hukum manakah yang penting, yang paling utama? Dengan kata lain, hukum mana yang paling unggul mewakili hukum-hukum yang lain? Kalau udah mempelajari hukum ini, berarti itu sudah termasuk dengan hukum-hukum yang lain. Nah, menurut tradisi orang Yahudi, dikenal ada 613 perintah Allah atau biasa disebut dengan mitzvah. Dalam hukum Taurat atau hukum Taurat itu biasa disebut dengan kitab para nabi, kitab Musa, yang berisi kitab apa saja? Mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan
Ulangan. Di situ terdapat rincian 613 hukum atau perintah. Dari 613 perintah tersebut dibagi dua. Ada yang bersifat positif atau perintah wajib. Ada yang bersifat negatif atau berupa perintah larangan. Jangan ini, jangan itu. Jangan mencuri, jangan membunuh. Kalau wajib, haruslah engkau menaati hukum Taurat. Haruslah engkau melakukan hukum Sabat. Haruslah engkau beribadah kepada Tuhan. Itu hukum wajib. Yesus mengutip dari kitab orang Yahudi yang berbahasa Yunani atau biasa dikenal dengan Septuaginta, yaitu khususnya dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima untuk menjawab pertanyaan dari ahli Taurat ini. Disebutkan di sana, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus melanjutkan dengan hukum yang kedua, yang dikutip dari Imamat pasal 19 ayat 18. Disebutkan di sana, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Mendengar apa yang Yesus katakan sebagai jawaban dari pertanyaannya, ahli Taurat yang saya sebut tulus hati dan penuh kehausan untuk mencari kebenaran ini menanggapi pada ayat yang ke-32 sampai ayat 33 dari Markus tadi. Saya baca buat saudara jawabannya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Melihat jawaban yang baik dari ahli kitab Yahudi ini, Yesus berkata kepada ahli Taurat ini pada ayat yang ke-34, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu disebutkan engkau sudah hampir menjadi anggota umat Allah. Yesus menghargai respon kesungguhan dari salah satu ahli Taurat ini. Nah, saya mengamati dari narasi di atas, ada beberapa hal penting yang Yesus ingin tekankan untuk kita pahami dan lakukan dalam hidup kita sehari-hari, terutama dalam menjalani kehidupan ini dalam masa-masa sulit sekalipun. Dalam hal menerapkan kasih, pertama Yesus tekankan yaitu Tuhan satu-satunya sumber hidup kita. Kita lihat di dalam ayat tadi, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam hal ini bahwa Allah lah yang menjadi sumber segala-galanya. Kita harus tahu dan sadar bahwa Allah satu-satunya dasar di mana kita bisa melakukan segala perintah Allah. Kalau tanpa Allah yang menjadi dasar, apapun yang kita lakukan itu percuma, sia-sia. Tanpa terhubung dengan Dia, apapun yang kita lakukan itu dipandang baik sekalipun itu berupa hidup yang tidak bermakna, sia-sia. Sebabnya penting bagi kita untuk mendasari semua yang kita lakukan dalam hubungan dengan Allah. Karena Tuhan bilang, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 yang menjadi dasar tema following him sepanjang tahun ini, disinggung di sana bahwa akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya, tinggallah di dalam aku. Karena dengan tinggal dalam aku kamu berbuah, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
hanya terhubung kepada Tuhan, hanya terhubung kepada pokok anggur itu, hidup kita bisa berbuah, hidup kita bisa bermakna. Itu sebabnya penting Yesus menekankan kepada kita, Tuhanlah satu-satunya sumber hidup kita. Yang kedua, mengasihi Allah secara total. Yesus ingin menekankan kepada si penanya ini dan bahkan kepada kita sebagai pembaca Alkitab, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Itu adalah kasih yang menyeluruh, kasih yang total, kasih yang sejati. Nah, di dalam Markus pasal 12 ayat 30, jelas di situ ditekankan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Saya ingin tekankan di segenap hati untuk kali ini, bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita bukan mulai dari luar ke dalam, tapi bicara hati itu berarti berbicara dari dalam ke luar. Tuhan sedang tidak mengajak kita untuk ayo memperbaiki apa yang kamu pakai, apa yang kamu capai. Tuhan tidak mau kita sibuk dalam urusan itu kalau kita mengabaikan hal yang dari dalam. Ada begitu banyak orang sibuk mempoles yang di luar, pencapaian-pencapaian jabatan, supaya dipuji orang saya harus kaya, supaya saya mendapatkan rasa bermakna bernilai, saya harus punya uang yang banyak, punya rumah yang mewah. Dalam batas tertentu tidak masalah kalau kita dipercayakan untuk hal itu. Tapi kalau kita ngotot dengan itu dan mengabaikan membangun kehidupan dari dalam, saya mau berkata, banyak contoh yang membuktikan orang setelah mencapai itu, hidupnya bisa ambruk seketika. Elvis Presley berulang-ulang itu disampaikan. Waktu ditanya oleh wartawan yang sama, waktu sebelum dia mencapai banyak hal. Elvis, dulu saya pernah bertanya, setelah apa yang menjadi cita-citamu? Oh, saya ingin terkenal, saya ingin memiliki istri cantik, saya ingin memiliki rumah bak istana. Dan sekarang engkau telah mencapainya. Sekarang pertanyaan saya, Pak Elvis, are you happy? Apakah engkau bahagia? Terkaget orang di sekitar jawabnya, no, I'm not happy. Tidak, saya tidak bahagia. Berapa lama kemudian dia ditemukan meninggal karena disinyalir sebagai orang yang mengakhiri hidupnya overdosis. Dia ingin mencapai kebahagiaan dengan memperbaiki di luar, supaya orang memuji dia, tapi pada kenyataan itu tidak membuat dia bahagia. Jiwanya terabaikan selama ini. Hatinya tidak dibangun selama ini. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk membangun seperti apa yang Yesus tekankan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dari dalam. Nah, umumnya orang Yahudi, terutama para ahli Taurat, memahami seperti yang saya bilang tadi, dari 613 perintah ada 365 hukum negatif. Ini tidak kebetulan ada 365 hari. Jadi totally sepanjang setiap hari itu ada perintah kata jangan ini, jangan itu, yang harus ditaati. Dan ada 248 sisanya hukum positif yang berisikan tentang kewajiban. Kata haruslah kamu menjalankan hukum sabat dan lain-lain seperti yang saya katakan tadi. Nah, tradisi Yahudi meyakini 248 ini ada kaitan dengan jumlah tulang dan organ utama tubuh manusia. Jadi keseluruhan total hidup itu haruslah melakukan hukum-hukum tersebut. Dan Yesus dalam hal ini menekankan bahwa setiap harinya dan keseluruhan hidupnya haruslah melakukan hukum-hukum, dan termaktub di dalam satu hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu juga selanjutnya dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu juga dengan segenap kekuatanmu. Yesus menekankan
hukum yang utama di sini, hukum yang agung. Tidak lebih penting, sama pentingnya dengan perintah amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Sama pentingnya dengan hal itu, Yesus ingin menekankan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Nah, dan juga Yesus menekankan kasihlah juga sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita akan belajar dalam hal ini. Ajaran Yesus ini melawan kebiasaan orang Yahudi yang hanya memperhatikan yang di luarnya saja. Seperti praktik apa? Para pemimpin agama Yahudi ketika itu mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Dengan motivasi apa? Dengan tujuan apa? Supaya mereka dilihat orang dan dipuji-puji orang. Tuhan melihat hal itu, Tuhan berkata, mereka telah mendapat upahnya, bahkan lebih tegas lagi. Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-23. Dituliskan di sana, ayat yang ke-27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini suatu kenajisan sebenarnya yang tidak dia sadari, bahwa sebenarnya mereka memperbaiki yang di luar tetapi di dalamnya terabaikan, yang seperti saya katakan tadi. Itu sama seperti kuburan yang depannya bagus, di luarnya bagus tapi dalamnya itu rapuh. Itu sebabnya kita harus mulai bangun sekarang ini. Dari mana? Pertama tentunya dari Allah, karena dialah sumber segalanya. Bangun hubungan dengan Allah. Tapi juga harus connect dengan hati, karena dalam hati ini terpancar kehidupan. Dalam hati ini tempat roh Allah berdiam. Dalam hati ini mengandung kehendak-kehendak. Melakukan ABC itu pun dari hati. Dari sana terpancar kehidupan, kata Amsal pasal 4 ayat 23. Sehingga perlu mulai dari sini. Nah, bagaimana cara kita mengasihi yang benar terkait dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Pertama, kita haruslah mengasihi tidak setengah-setengah. Harus mengasihi secara total. Totally devoted. Mengasihi secara total ini harus dimulai dari apa yang saya katakan tadi. Kembali lagi, saya ulang-ulang. Hati. Betapa penting hati. Hati adalah pusat kehidupan. Kalau hati dalam bahasa Yunani atau Alkitab Perjanjian Baru yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, hati itu ditulis kata kardia. Dari kata kardia ini muncul istilah yang kita kenal kardiologi, ilmu yang mempelajari tentang jantung. Ada kardiolog, ahli jantung. Kalau mungkin kita semakin supaya kita bisa memahami betapa pentingnya ini hati, yang diterjemahkan jantung, ada istilah jantung kota, ya, jantung hati. Sama saja. Itu betapa penting. Karena memang kalau jantung ini udah berhenti, ya udah habis kehidupan. Jadi inilah pentingnya hati. Baru-baru ini saya kesulitan sendiri mengakses internet. Karena internet di gereja bermasalah. Padahal hampir semua kegiatan saat ini berhubungan dengan internet. Ibadah online, berkoordinasi dengan orang-orang dalam areal tanggung jawab pelayanan, semua tergantung internet. Apalagi situasi sekarang ini. Kali ini internetnya bermasalah. Ada signal, dan signalnya kuat, namun tidak bisa akses internet. Pasti ada sesuatu yang salah. Kemudian segera saya hubungin teman pengurus gereja. Kemudian beliau memanggil teknisi. Teknisi itu datang, periksa. Yang dia sentuh pertama itu saya amati adalah apa yang disebut dengan modem. Disitulah letak masalahnya. Setelah dia memeriksa, ketahuan masalahnya di situ. Dan kemudian ada solusinya. Jadi modem ini adalah boleh dibilang jantungnya dari mana kita bisa terhubung dengan internet. Kalau pakai Wi-Fi. Tanpa modem, kita nggak bisa terhubung dengan internet. Walaupun ada signal kuat, tetapi kalau modemnya bermasalah,
tidak bisa buat apa. Demikian juga dengan hati. Hati itu adalah pusat kehidupan yang harus diolah dengan baik. Dan dari situlah terpancar kehidupan. Dan saya berharap salah satu kehidupan yang terpancar adalah kehidupan yang mengasihi. Begitulah juga dengan kita mengasihi Allah dengan total. Harus dimulai dari hati. Dengan demikian, inti dari semua aturan yang penting adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ini adalah bagian penting, tidak kalah penting dari poin pertama. Bagaimana kita mengasihi secara benar. Yaitu total dalam hal mengasihi sesama manusia juga. Seperti diri sendiri. Dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dasar kita mengasihi sesama manusia dimulai dari apa? Diri sendiri. Diri sendiri yang bagaimana? Saya yakin diri sendiri yang sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kasihnya total kepada Tuhan berdampak hidup relasi dengan dirinya, dalam hal ini hatinya, sehat. Dengan demikian dia dimampukan untuk mengasihi sesama manusia seperti dia mengasihi diri sendiri. Orang yang tidak memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan, tentunya dia tidak bisa mengasihi orang lain. Kalaupun dia berusaha mengasihi orang lain, itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Oh, saya mengasihi supaya saya dikasihi. Tidaklah kalau kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kasih kita kepada orang lain didasarkan kepada diri kita sendiri yang sudah sehat. Itu sebabnya kembali firman Tuhan menegaskan. Salah satu hukum yang penting selain mengasihi Allah dengan segenap hati, kita mengasihi orang lain dimulai dari diri sendiri. Prinsip di sini, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi diri sendiri. Lanjut. Nah, rahasia dalam hubungan kita dengan Allah adalah bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi orang lain. Marilah kita mengasihi secara total. Dimulai dari mana? Tentunya dimulai dari relasi dengan Allah. Kemudian relasi dengan Allah di mana kita mengasihi dengan segenap hati membawa dampak kepada diri sendiri. Sehingga dari hati yang totally ini, dari dalam keluar akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari dalam keluar akan mengalir hal-hal yang baik untuk bisa memberi makna juga bagi orang lain. Tentunya dengan kasih yang total. Bila hati kita sudah pulih, kita mampu bisa mengasihi orang lain. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, apapun persoalannya. Mari kita sama-sama berdoa, memohon anugerah Tuhan, memohon pimpinan Roh Kudus, memulihkan hati kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan kasih yang total. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, Engkau sendiri yang menjadi sumber patokan semua aturan yang bisa kami lakukan. Hanya berdasar kepada relasi kami dengan Tuhan, di mana kami mengasihi Allah dengan segenap hati kami. Kami mampu juga mengasihi diri kami sendiri dan mengasihi orang di sekitar kami. Kami tidak sendirian, kami yakin Roh Kudus ada menolong setiap kami. Mampukan setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Allah. Roh Kudus tidak tinggalkan mereka sendirian berjuang mengatasi setiap kelemahan-kelemahan diri sendiri. Engkau berdoa Tuhan, terbentuklah dari dalam diri mereka pembentukan-pembentukan rohani yang semakin matang. Sehingga apapun persoalan yang di luar dihadapi, mereka mampu menjalaninya dan mengatasinya bersama dengan Allah. Kami yakin Tuhan, bersama dengan Tuhan, kami bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan besar. Ini iman pengharapan doa kami. Kami alaskan, kami yakin Tuhan belum berhenti di tempat ini. Tuhan akan terus melanjutkan kasih setia-Mu di dalam iman kami kepada Kristus
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur ya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan tentang with all your heart atau mengasihi dengan segenap hati. Di sepanjang bulan Juni ini, kita akan belajar dari firman Tuhan tentang mengasihi secara total. Dari pokok tersebut, kita akan mendalami 4 topik penting, yaitu 1. Mengasihi dengan segenap hati. 2. Mengasihi dengan segenap jiwa. 3. Mengasihi dengan segenap akal budi. 4. Mengasihi dengan segenap kekuatan. Dengan mendalami pokok-pokok tersebut, kita sedang membangun keakraban dengan Tuhan yang dapat membuahkan kebahagiaan sejati dan kesehatan yang utuh. Itu sebabnya, jangan sampai Anda lewatkan berbagai sajian ibadah MDC Kadipaten setiap minggu yang diadakan secara streaming. Ikutilah ibadah MDC Kadipaten yang diadakan setiap minggu pada pukul 8.00 melalui MDC Kadipaten YouTube channel dan pukul 17.00 melalui page Facebook online service MDC Kadipaten. Sedangkan ibadah image dapat diikuti melalui Zoom meetings setiap hari Sabtu pukul 17.00. Di samping itu, dampingilah anak-anak Anda untuk mengikuti kebaktian anak melalui website www.onlinechurch.fajarpengharapan.net. Ajaklah saudara-saudara Anda atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan pada hari Rabu dan Kamis pada pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom Meetings atau WhatsApp. Ayo semangat ikut kesan. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meetings pada hari Jumat 12 Juni 2020 pada pukul 18.30. Link dari berbagai ibadah MDC Kadipaten akan dibagikan kepada setiap anggota jemaat untuk diteruskan kepada anggota keluarga atau orang yang Anda kasihi. Biarlah setiap anggota keluarga Anda beribadah kepada Tuhan. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan transfer ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8.00 sampai pukul 18.00. Akhirnya, berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Yakin kita dalam hati bahwa Allah mengasihi kita. Wajib bagi kita untuk melakukan hukum-hukumnya, mengasihi Dia dengan totalitas hidup kita. Mari kita ungkapkan kekaguman kita kepada Tuhan. Karyanya besar atas hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkau harta yang
kasih-Mu Tuhan. Kagum kami akan karya-Mu Allah. Kagum kami, hormat kami bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang kekal, telah mengajarkan kepada kami melalui firman Tuhan bahwa kami umat-Mu seharusnya lah untuk saling mengasihi, bahkan terlebih mengasihi Allah secara total, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, segenap jiwa, akal budi, dan bahkan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Roh Kudus yang telah kami peringati beberapa hari yang lampau, bahwa Engkau menyertai kami, memampukan kami melakukan firman. Itu sebabnya jemaat Tuhan, mari tadahkan tangan kita sebagai tanda berserah dan memuliakan Tuhan. Seraya terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Tetaplah hidup dalam kasih Allah, sebab berkat Tuhan ini ada untuk selama-lamanya bagi kita sekalian. Sama-sama kita dengan iman katakan amin.